Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana pada tahun 1948 saat pasukan Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan mengerahkan pesawat tempur. Kapten Bondan yang baru saja menikah segera mempersiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Belanda. Warga dan santri juga bergabung dengan mengangkat bambu runcing untuk membantu pasukan TNI. Merdeka! Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Dan ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih canggih, pasukan TNI kewalahan menghadapi gempuran musuh. Kapten Bondan kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah itu, kita melihat para warga yang sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena tempat tinggal mereka sudah dihancurkan oleh pasukan Belanda. Namun, dalam perjalanan, mereka kembali diserang oleh pesawat tempur Belanda. Penyerangan itu menewaskan banyak warga, termasuk istri Kapten Bondan. Kita hancurkan mereka! Korban sudah terlalu banyak. Di bawah pimpinan Nika, Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Malam harinya, para warga tiba di desa sebelah dan menjadikannya sebagai markas sementara. Adegan kemudian beralih ke komplotan maling yang dipimpin oleh Jabar yang sedang melakukan aksi pencurian di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan warga. Namun aksi mereka dipergoki oleh pasukan Belanda yang sedang patroli. Saat diperiksa, anak buah Jabar malah panik dan berusaha melarikan diri. Lari! Setelah menghabisi pasukan Belanda, Jabar mengambil senapan dan mengecek anak buahnya. Ternyata masih ada seorang anak buahnya yang bernama Jabrik masih hidup. Lalu Jabar segera membawanya pergi dari sana. Di markas mereka mendapat kabar kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Sementara Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan serangan gerilya. Saat sedang berjaga, pasukan melihat kedatangan Jabar bersama Jabrik. Jabar menyatakan kalau dirinya ingin bergabung bersama mereka. Namun mereka menganggap kalau Jabar adalah mata-mata Belanda karena membawa senjata. Atau galak-galak lah. Semua senjata harus dilucuti. Ketika mereka lengah, Jabar menodongkan senapan ke pasukan dan minta bertemu dengan Kapten Bondan. Panggilkan komandanmu. Bilang Jabar pengen ketemu. Mendengar keributan di luar, Kapten Bondan akhirnya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Jabar kembali menyampaikan kalau dirinya ingin bergabung dengan pasukan Kapten Bondan berjuang mengusir Belanda. Tapi di tengah perbincangan, Jabrik yang dari tadi sudah sekarat akhirnya meninggal. Jabrik mati. Saya memang maling, tapi saya kira bukan pengkhianat bangsa. Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan akhirnya mau menerimanya. Tapi dengan syarat Jabar harus mentaati semua peraturan yang ada di sana dan tidak boleh membuat keributan lagi. Baru juga bergabung, Jabar langsung membuat onar di dapur umum karena maksa makan duluan. Sampai-sampai dia menantang semua orang yang ada di situ kalau nggak suka sama preman pasar ini. Akhirnya Sersan Ginting turun tangan buat nerima tantangan Jabar. Jabar jagoan pasar sore. Siapa wani nantang kemauannya? Ayo. Baik, aku hanya menjawab tantanganmu. Ayo.
Ayo, kita bertarung 5 ketip. Ada apa itu ya? Sampai akhirnya Latifah mengeluarkan tembakan buat nyuruh mereka berhenti dan makan bareng. Singkat cerita, Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk memancing pasukan Belanda menuju ke selatan dan menempatkan Roy bersama Sersan Ginting dan Kopral Gani bersama seorang warga bernama William untuk memata-matai dan mencari informasi tentang markas Nika. Sesampainya di markas Nika, tanpa diduga ada beberapa anak kecil yang juga menyusup ke situ. Anak-anak itu menggunakan ketapel untuk membunuh tentara Belanda yang lagi mabok. Sebelum William juga ikut melumpuhkan seorang tentara Belanda. Lalu Roy dan pasukannya merampas sebuah kendaraan untuk pergi dari sana. Besoknya William memasang peledak di bawah jembatan tempat penyergapan dan pasukannya lain bersiap dari atas tebing. Tapi pas sampai di depan jembatan, komandan pasukan Belanda ternyata sangat waspada dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa. 2 orang yang ditugaskan itu pun menemukan peledaknya. Tapi sebelum melaporkan temuannya, mereka berdua keburu dibunuh oleh William dan Pak Mohtar. Karena seorang keturunan Belanda, William berteriak dalam bahasa Belanda bahwa jembatannya aman. Tapi sayangnya, sebelum pasukan Belanda melangkah, pasukan TNI keburu ketahuan. Jadinya mereka terpaksa melakukan penyergapan lebih cepat. Pak Ginting. Suruh mereka semuanya mundur. Akibatnya rencana Kapten Bondan gagal dan mereka dipaksa mundur setelah banyak pejuang yang tewas dan Latifah serta Kopral Gani ditawan oleh Belanda. Selain itu, jalur perairan pasukan Kapten Bondan juga ketahuan sehingga mereka menjadi bulan-bulanan tentara Belanda. Dan saat kembali ke markas persembunyian, hanya segelintir kecil pasukan aja yang berhasil pulang. Di markas pasukan Belanda, Sersan Gani sedang disiksa agar mau membocorkan informasi tentang persembunyian markas pejuang Indonesia. Walaupun disiksa sampai berlumuran darah, Sersan Gani lebih memilih diam. Karena tak dapat informasi apapun, mereka melanjutkan dengan menginterogasi Latifah. Mayor Nika mengancam akan menyiksa Latifah dengan siksaan lebih menyakitkan jika tak mau membocorkan informasi. Melihat kondisi Gani yang sudah babak belur, Latifah tetap teguh pada pendiriannya karena dia tidak mau menjadi pengkhianat bangsa. Latifah pun disetrum sampai hampir pingsan. Lalu kita diperlihatkan seorang warga yang bernama Jufri berniat meninggalkan desa. Sersan Ginting berusaha melarangnya, karena jika tertangkap pasukan Belanda, kemungkinan si Jufri akan membocorkan keberadaan markas mereka. William pun juga mencoba mencegah Jufri agar mengurungkan niatnya.
Namun Joffrey malah menghina William sebagai pengkhianat karena keturunan Belanda. William pun emosi dan mengatakan bahwa kesetiaannya kepada bangsa Indonesia sudah mendarah daging. Joffrey yang keras kepala akhirnya pergi dari sana. Sementara di tahanan, Latifah sedang dibujuk oleh temannya yang bernama Bandi. Bandi ini adalah teman seperjuangannya Latifah. Namun sekarang dia menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung dengan Belanda. Bandi menyuruh Latifah agar memberitahu markas pasukannya. Sebab jika tidak, pasukan Belanda akan menangkap ayah Latifah. Karena Latifah masih menolak, tentara Belanda menangkap ayahnya Latifah yang merupakan seorang kiai. Penangkapan itu disaksikan oleh Amin, adiknya Latifah. Amin lalu mengadukan hal ini kepada Pak Marsan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Pak Marsan menyarankan Amin untuk mengirim pesan kepada Kapten Bondan. Pak Kiai dipertemukan dengan Latifah supaya memberitahu markas putrinya. Walaupun Latifah sedang ditahan, Pak Kiai tidak goyah sedikit pun. Karena tak memberi jawaban, Pak Kiai pun disiksa dengan dicabuti kukunya. Bunuh saja aku, dia tidak tahu apa-apa. Latifah tidak tega melihat ayahnya merintih kesakitan. Mayor Nika menyuruh Latifah agar memberitahu lokasi pasukannya. Sang Kiai lalu memberitahu putrinya bahwa menjadi pengkhianat adalah tindakan yang sangat tercela dan dibenci oleh Tuhan. Mayor Nika yang kesal dengan kejamnya membunuh sang Kiai. Di saat yang bersamaan, Amin menyerahkan pesan dari Pak Marsan kepada Kapten Bondan. Pesan itu berisi denah lokasi markas Belanda. Namun tak lama kemudian terdengar suara keributan di luar. Ternyata Joffrey telah ditembak mati sama William. Anaknya Pak Joffrey yang bernama Suci pun enggak terima dan marah-marah ke William. Kemudian William pun menjelaskan kalau dirinya bersama Ginting sedang membuntuti Joffrey saat meninggalkan markas. Namun di perbatasan, Joffrey sedang diinterogasi sama penjaga Belanda dan akan membocorkan lokasi persembunyian mereka. Melihat itu, William dan Ginting langsung menembaki tentara Belanda. Tapi sayangnya Joffrey juga tertembak. Walau sudah dijelaskan, Suci masih nggak terima dan menganggap William adalah pembunuh. Suci tetap tidak menerima dan memilih pergi dari markas untuk memberitahu ke pasukan Belanda supaya dia bisa balas dendam ke William. Dan hal itu membuat marah Latifah karena telah membuat pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia, serta menempatkan seluruh pejuang di markas persembunyian ke dalam bahaya. Menyadari kesalahannya, Suci menjadi gelap mata dan membunuh Bandi yang telah memperlalat dirinya. Tapi akhirnya dia juga dibunuh oleh Komandan Nika. Dan setelah mengetahui lokasi persembunyian batalion Kapten Bondan, pasukan Belanda mengerahkan sebagian besar prajuritnya untuk mengepung tempat itu. Di tengah perjalanan, Amin melihat kedatangan mereka dan berniat mengabarkan ke TNI, tapi dia lebih dulu dibunuh. Belanda! Nyerang! Kemudian tentara Belanda menyerang TNI dan warga yang lagi mandi di sungai. Serangan dadakan itu hampir membunuh semua orang yang ada di sana, dan hanya beberapa orang saja yang bisa selamat. Lalu tentara Belanda melanjutkan serangan mereka dengan mengebom markas batalion. Para pejuang berusaha dengan keras menahan pergerakan pasukan Belanda. Sampai akhirnya banyak dari mereka yang gugur, termasuk Kapten Bondan.
Minggir, nak. Setelah pasukan Belanda pergi, para pejuang yang selamat harus melihat kenyataan pahit dengan banyaknya korban jiwa yang tewas akibat serangan. Dan mereka pun bertekad untuk membalas dendam. Malamnya, 7 pejuang yang tersisa mendatangi markas pasukan Belanda dan berencana meledakkan gudang Masio, yaitu gudang persenjataan Belanda. Mereka menyelinap dengan membobol kawat berduri, dan Pak Mutar melumpuhkan petugas lampu sorot menggunakan panahnya. Lalu sisanya melumpuhkan tentara Belanda yang sedang berjaga di pintu masuk. Malam itu, para perwira Belanda sedang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka mengalahkan batalion Kapten Bondan. Dan semuanya terlihat santai karena mengira semua tentara Indonesia di sana sudah tewas. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pejuang untuk membebaskan teman-temannya sekaligus meledakkan tempat pestanya. Walaupun Pak Marsan harus menjadi korban, tapi dia tetap bangga dan berharap Indonesia akan merdeka sepenuhnya. Singkat cerita, setelah membebaskan Latifah dan Gani, para pejuang terlibat pertempuran dengan tentara Belanda. Mereka sama sekali nggak kenal takut dan bertempur dengan mengorbankan nyawa mereka sebagai pasukan berani mati. Sebelah kiri bangunan itu. Jaga. Ya, berjaga. Dan akhirnya, William serta Pak Mohtar mengorbankan diri mereka untuk meledakkan kilang bahan bakar dan gudang persenjataan pasukan Belanda. Dan sekaligus menyelesaikan misi yang diberikan Jenderal Sudirman kepada batalion Kapten Bondan. Dan film pun tamat.